Kita teh sudah terpenjara 50 tahun lebih gitu. Bapak-bapak ya, bebaskeun we ayeuna mah gitu. Biar dia senang gitu ya. Jadi nanti di sana nggak ragab gitu, nggak kagok. Dan saya ke warung udah biasalah nyaman gitu. Ya. Oke. Di pesawat perhatikan nomor tempat duduk Anda. Kalau tidak tahu tanyakan kepada kru pesawat. Jangan tanyain ke pembimbing, Bu. Pembimbing yang ngahulong di mana, da abdi sami milarian gitu ya. Tanyakan ke kru pesawat. Nanti simpan barang bawaan tas teng-tengan di kabin tepat di atas tempat duduk kita. Oke, ikuti seluruh petunjuk dari kru pesawat, pramugari atau pramugara. Tanyakan pada kru pesawat hal yang tidak diketahui atau tidak dimengerti. Oke, Bu, pernah ya ada jamaah haji dulu gitunya. Dia tukang kerupuk, Bu. Ketika ibadah haji naik pesawat, semuanya kebetulan, Bu. Yang lainnya makan siangnya di pesawat itu ada kerupuknya. Cuma dia yang nggak dikasih, Bu. Wallahu alam bisawab. Sampai dia protes ke pramugarinya. Pedah abah tukang kerupuk, teu dibere kerupuk. Ada, Bu, kejadian seperti itu ya. Nanti lagi mah janganlah. Insya Allah. Itu mah hanya ujian bagi dia tukang kerupuk saja gitu. Nanti pramugari, pramugara akan memberikan arahan. Ya mereka juga bisa bahasa Indonesia kok, Bu, insya Allah. Karena mereka tugasnya kan di Indonesia. Kecuali yang charteran mungkin bahasa Inggris saja. Pak, Bu, ya seperti ini, mau take off dipakai ya sabuknya, mau landing dipakai sabuknya. Bu, kenapa kita harus hati-hati di toilet pesawat, jangan buang sampah sembarangan. Dimulai dari sekarang juga, kalau manasik misalkan bawa tisu, bawa apa, beresnya masukkan ke tempat sampah. Kita biasakan, kita tunjukkan kita muslim yang an-nazofatu minal iman. Jangan sampai, Bu, jangan kaget juga nanti di Musdalifah bala Bu. Dan budaya bebersih itu ternyata bukan budaya orang Islam. Budaya Islamnya betul, Bu. Tapi orang Islamnya belum membudayakan kebersihan. Ya, ngaku we Islam tapi beberes tara gitu kan, seperti itu. Seperti ini ya janganlah. Ya karena kenapa kita pakai kain ihram masih di asrama haji, ya di pesawat mah kecil, Bu, duk-dek gitu. Kalau mau juga nanti ada, kalau pesawat Saudi ada musola kecil ya, tapi daragap, ada jamaah haji perempuan kan, kita ganti di sana, nggak enak gitu. Ya sudah, kalau saya semenjak dari asrama haji itu sudah tidak pakai yang lain kecuali jaket saja atau kaos dalam, itu saja. Oke, gunakan waktu sekitar 9 jam untuk beristirahat. Kulem mangga. Karena kita ketika akan berangkat haji sampai di asrama haji rata-rata susah tidur, Bu. Nah, Bu, di asrama haji teh kan niatna teh biar jamaah istirahat, tapi rata-rata mereka tidak istirahat. Eleke sekeng, geus hayang indit gitu. Irahanya dipanggil teh ka aula cenah. Gitu, Bu, bolak-balik. Ustaz terus dipanggil, karek nepi, Bu. Besok dipanggil, sekarang mah istirahat. Belum 2 jam turun deh. Ustaz can dipanggil keneh. Subhanallah. Ya seperti itulah, Bu. Karena sudah rindu ingin segera berangkat ke tanah suci. Husnuzonnya seperti itu. Ada yang demensia, aya. Ieu teh di mana cenanya? Kaluar wae teu meunang. Nah, itu hayam Candi Paraban ya, kayak kemarin kan banyak video yang viral ya, di pesawat orang Majalengka pengen turun, hayam Candi Paraban kan gitu. Ya itulah, Bu, serba-serbi jamaah haji. 1 jam menjelang turun di Jeddah akan diberitahukan untuk bersiap-siap melaksanakan ihlal ihram. Sekitar 25 menit menjelang turun di Jeddah, melakukan ihlal ihram dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan ketua rombongan. Oke, insya Allah hari Selasa dan Rabu para pembimbing akan kita lunasi.
Jadi insya Allah semua jamaah haji dari KBIH Persatuan Islam akan mendapatkan pembimbing semua. Karena Bu, mereka juga harus istiqomah dulu ya, sebelum bisa dilunasi gitu. Baru ada yang selesai hari kemarin. Oke, nanti time to mikot di situ terlihat 00.25. Jadi sekian menit lagi mikot gitu. Kita umumkan ke jamaah. Mikot 25 menit lagi, Bapak-bapak buka semua gitu. Seperti itu. Nanti itu pun di sandaran kursi di depan kita itu terlihat. Di situ ada time to mikot. Distance ya, jarak kita ke mikot sekian kilometer lagi itu terlihat. Jadi kita yakin ketika kita mengucapkan ihlal ihram itu di mikot. Nah, seperti ini sama bisa jadi mikot kita di arah Yalamlam atau di arah Kornul Manazil. Ya sebagaimana nanti traffic yang diberikan oleh ATC kepada pilot gitu. Kadang lewat Yalamlam, kadang lewat Kornul Manazil. Yang penting kita lewat mikot kita mengucapkan ihlal ihram umroh. Hafal Pak Bu? Sekali yang pakai Allahumma labbaik Allahumma umrotan. Ulang. Dibaca talbiyah 2 kali Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bu, di Al-Bayyinah hanya 139 orang. Nanti di pesawat 400 orang lebih. Goyang Bu. Yang kuat emosinya pun saya misalkan nangis Bu. Alhamdulillah ya Allah bisa berangkat. Alhamdulillah doa orang tua saya itu nangis Bu rata-rata. Jobray Bu dosa-dosa. Seperti itulah. Itu gambaran refleksi pribadi masing-masing. Pasti berbeda Pak Bu. Silahkanlah. Itu kita nikmati sebagai perjalanan spiritual kita. Oke. Bandara Jeddah, jamaah dengan menaiki kereta angkut menuju ruang imigrasi untuk diperiksa dokumen keimigrasian. Sekarang insya Allah hanya dicap kedatangan saja. Karena kita sudah pengajuan apply Saudi Visa Bio, jadi kita fast track Bu. Jadi tidak akan diperlakukan tidak manusiawi, ngantri sampai 4 jam, enggak. Insya Allah sekarang cepat gitu. Jadi fast track, karena kita sudah apply Saudi Visa Bio. Kita sudah diambil sidik jari kan, satu di imigrasi ketika kita bikin paspor, atau kemarin yang ikut kolektif di Kemenag gitu lah. Kemudian kita kan pakai aplikasi kemarin Saudi Visa Bio itu buat mengganti Bapak Ibu ketika datang di Bandara Jeddah atau Madinah. Jadi tidak usah lagi disidik jari, tidak usah lagi diperiksa retina Bapak Ibu. Jadi cepat. Menuju keluar bandara tempat parkir bus angkutan ke Mekah. Menunggu selesainya klaim bagasi koper. Itu saja kita menunggu itu hanya nunggu koper sudah naik ke kendaraan, ke bis yang akan membawa ke Mekah. Jadi agar tidak terjadi, tapi Ibu mohon ya, kadang-kadang maaf, koper itu seringkali Bu, jamaah haji yang datang ke Mekah itu 3 juta jiwa. Dari Indonesia paling banyak, 200 berapa? 247.000. 247.000 kalau ada yang ketukar koper 1-2 wajar. Wajar ya. Kita harus punya perasaan wajar. Dan pasti dicari Bu. Tapi alhamdulillah kita belum pernah mengalami yang tertukar koper. Tapi kalau terjadi kita harus siap. Ya. Karena ya koper banyak Bu. Dan traffic di Jeddah itu bandara paling padat seluruh dunia ketika kedatangan dan kepulangan jamaah haji. Jadi kalau ada tertukar Bu ya jamaah haji dari Bandung, kopernya ternyata ada di Kloter Makassar, wajar kalau saya. Tapi kita tinggal klaim ke Kloter, nanti Kloter yang mengurus, nanti
akan diambil oleh mereka ke hotel kita. Jadi yang Makassar masuk ke kita, yang kita masuk ke Makassar. Ya pernah terjadi seperti itu. Nah gini nanti kita naik. Nah, seperti ini di bawah ya Bu ya, semuanya berdiri, baru nanti sampai ke terminal bis. Ini dari bandaranya keluar, ngantri hanya cap doang gitu. Beres kita masuk ke bis. Kalau di Madinah bisnya seperti ini rata-rata. Oke. Bis yang mengangkut jamaah ke Mekah tanpa nomor tempat duduk, upayakan dan tua dan kurang sehat duduk di jajaran depan. Berangkat menuju Mekah kurang lebih 1-2 jam perjalanan. Kita di tengah perjalanan akan istirahat dulu Bu, disambut dulu. Dan Ibu nanti paspor dikumpulkan kepada ketua rombongan biar tidak hilang. Karena identitas Bapak dan Ibu sudah ada pada kartu kesehatan dan kartu jamaah haji. Aman insya Allah. Walaupun beda nama paspor dan nama BPIH misalnya ada ya. Contoh tahun kemarin namanya Maria, KTP kakaknya Maria, paspornya Mariati, jauhnya. Jauh, tapi jangan dibingungkan Pak, Bu. Karena yang akan jadi dokumen hanya satu, nama yang ada di BPIH atau paspor Bapak Ibu. Jamaah diangkut menuju maktab penginapan di Mekah. Di perjalanan menuju Mekah, setiap ada kesempatan terus menerus kita talbiyah. Daripada ngobrol yang tidak jelas, ngobrolkeun tudung batur, ngobrolkeun sapatu batur gitu ya. Mending talbiyah. Sebelum masuk kota Mekah, bis akan berhenti di checkpoint. Upayakan untuk tidak turun dari bis kecuali ada keperluan. Keperluannya hanya satu Bu, apa? Buang air kecil. Kalau buang air besar biasanya Bu pengpet heula cenah, tunda dulu udah cuma sebentar gitu. Kita hanya turun diperiksa, ngobrol ketua kloter beres, paspor disimpan oleh mereka, kita menerima makanan dan minuman, buah-buahan dan air zam-zam, welcome drink lah. Sudah kita petugas naik lagi ke bis, langsung berangkat lagi gitu. Jadi paling lama hanya 10 menitan di checkpoint ini. Jamaah akan dibagi minuman dan makanan ringan oleh petugas dari pemerintah Arab Saudi. Nanti kita sampai ke hotel. Jangan dulu turun dari bis. Nah ini gambarannya, Bu, semuanya sudah ada namanya oleh pemerintah. Jadi kalau mau tuker-tuker, punten ya, ini mah tips saja. Dan saya mah ternyata dengan rombongan dari KBIH lain, karena jumlah jamaah yang tidak pas. Wajar Bu, wajar. Karena misalnya kamar ada yang 4, ada yang 5. Sedangkan rombongan ibu-ibunya ada 4, ada 3, ada 5, mungkin ada 6 satu regu itu. Jadi tidak sesuai komposisi di kamar. Bu, ketika datang masuk dulu ke kamar yang ada nama bapak dan ibunya. Stay dulu di sana. Sampai beres kita melaksanakan umroh, tawaf kudum. Jadi pembimbing baru bisa meng-apply pengurusan kamar ini sesudah kita selesai melaksanakan umroh. Jadi biar kita fokus dulu ke ibadah, istirahat dulu di sana, seperti itu. Nanti diatur-atur lagi Bu, oh ini biar satu KBIH Persis ngagunduk gitu. Nanti akan diurus oleh pembimbing atau oleh karo. Diatur dengan pembimbing dari KBIH yang lain. Jadi semuanya sesuai gitu. Insya Allah akan dikondisikan seperti itu. Di Mekah, maktab penginapan, setiap jamaah akan diberikan tanda pengenal dari maktab. Upayakan untuk beristirahat dan tidak keluar maktab sebelum melaksanakan umroh. Jadi tong waka balanja, tong waka shopping gitu. Waktu pelaksanaan umroh akan diberitahukan oleh ketua rombongan dan ketua regu. Bu, jangan kaget setelah jamaah masuk ke kamar pembimbing hilang. Pembimbing pasti menghilang dulu. Mereka survei dulu Bu. Kewajiban dari kami sebelum pelaksanaan umroh pertama, tawaf kudum pertama harus survei. Agar bisa melihat kondisi. Tapi sekarang mah mudah Pak. Enggak survei pun gampang. Nah di tiap kamar aya TV, live,
haram gitu kan. Tinggal lihat aja di sana, sad kosong, hayu, hayu. Gitu ya, sekarang mah mudahnya dina YouTube ge aya gitu. Oke, tentukan checkpoint sebelum masuk masjid. Nanti para karom akan menentukan checkpoint, Bu. Checkpoint datang, kita nanti masuk dari hotel, masuk kan kita pakai bis sholawat ya. Masuk ke bis sholawat, turun di terminal bis, jalan lagi ke masjid, nanti akan ditentukan. Checkpoint pertama biasanya pinggir pintu masuk Bab Malik Abdul Aziz. Kalau kami biasanya di Persatuan Islam, checkpoint pertama apalagi dari Mahbasin datang terminal, pasti pintu yang paling mudah itu pintu nomor wahid, pintu yang nomor 1. Karena dari pintu itu paling mudah kita langsung menuju ke arah Hajar Aswad, langsung bisa muter tawaf gitu. Itu lebih mudah, Bu. Itu checkpoint pertama Bab Malik Abdul Aziz. Nanti punten kalau pembimbing rewel, ibu-ibu nu hoyong ka Jamban cung sok ka Jaramban heula ayeuna. Atau biasanya kita justru sebelum berangkat dari hotel nu hoyong ka Jamban sok puaskeun heula saacan angkat ka haram. Biasanya gitu, Bu, kalau saya pribadi. Sok kita tunggu di bawah setengah jam. Oke, sudah antri karom, karu nanti akan dibekali catatan ya, Bu ya, buat absensi. Absen 40 misalnya, saya ketua rombongannya atau pembimbingnya punya tugas 45 orang. Kita tidak akan memulai rangkaian kegiatan kita sebelum full 45. Nanti karom dibantu para karu. Nah ayo regu ente can aya 2 telepon gitu. Karu nanti membantu seperti itu. Jadi mudah koordinasinya. Jadi Bu, setiap ada kesempatan Ibu tidak bareng dengan rombongan, lapor. Bapak-bapak juga lapor. Agar tidak susah mencarinya nanti. Oke, tentukan checkpoint sebelum masuk masjid. Masuk masjid bisa dari pintu mana saja. Baca doa masuk masjid. Hafal ya Bu ya. Allahumma aftah abwaba rahmatika. Boleh diganti dengan hitop jama, boleh. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika, boleh. Masuk masjid dari pintunya. Masjidil Haram kita tahu memiliki 4 pintu utama dan 45 pintu biasa. Secara keseluruhan akses menuju kawasan Ka'bah ini berjumlah, bayang Bu, 120 pintu. Nggak percaya? Sok dihitung. Kuriling, silahkan. Cara satu-satunya agar jamaah haji tak mudah tersesat adalah mengingat peta Masjidil Haram. Yang paling mudah, Bu, ingat pintu nomor 1, itu yang paling penting. Itu pasti jadi checkpoint paling penting. Bab Malik Abdul Aziz. Bagi yang sudah pernah umroh insya Allah mudah. Oke, terutama nama pintu-pintunya yang jumlahnya tidak sedikit. Ya Bu, ya Masjidil Haram sebelum renovasi sudah segede ini gitu. Apalagi sesudah renovasi, bagian Jabal Umar itu wah sudah lebih besar lagi gitu. Oke, Ibu masuk, jangan dulu mengucapkan membaca doa melihat Ka'bah sampai kita yakin betul sudah turun dari pelataran masjid ke selasar matof. Matof itu tempat tawaf yang lingkaran inti di seputaran Ka'bah. Sebelum turun ke sana, jangan dulu membaca Allahumma zid hazal baita sampai akhir atau Allahumma antas salam sampai akhir. Jadi kita fokuskan dulu, baru turun, nanti ada tangga trap 3, sudah turun di sana baru Allahumma zid hazal baita. Nah di situ pembimbing silahkan Bapak Ibu baca. Kadang-kadang Bu ada pembimbingnya blank, ada pernah toel Ustadz baca doa. Gitu. Ingatkan saja Bu, Ustadz juga manusia. Gitu. Oke, tapi biasanya Ustadz akan mengingatkan, Bu di sini kita harus baca doa ya. Walaupun kadang-kadang doanya Ustadz ngeblank.
Bisa jadi Bu, tapi kita sudah suka husnudzon kepada jamaah, mereka pintar. Sudah manasik manya 12 kali teu apal. Doa apa Bu? Kan brang we aya nu maca, oh ingat Ustaz teh gitu. Hanya kata kunci awalnya saja mereka lupa. Seringkali seperti itu. Oke. Sini masuk, ini Ruknul Hajar Aswad, ini Ruknul Iraqi, ini Ruknul Syami, ini Ruknul Yamani. Ketika kita berputar tawaf, jangan lewat ke Hijir Ismail di tengah sini ketika pintunya terbuka. Karena tidak termasuk satu putaran. Karena Hijir Ismail itu sebelum zaman Nabi Ibrahim itu termasuk rangkaian bangunan Ka'bah. Itu ya Bu ya. Oke. Nah ini Makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, tapi bahasa Sunda nama esteger, Pak. Tempat berdiri gitu. Jadi ketika merenovasi Ka'bah, Ibrahim memakai alat bantu batu itu gitu Bu. Yang sekarang sudah dilapisi ya sama kuningan gitu. Jadi ada footprintnya Nabi Ibrahim gitu. Makanya disebut Makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Yang lokasi awalnya tuh di sini Bu. Da Ibrahim tidak setinggi ini gitu. Di sini asalnya. Tapi karena jamaah makin kesini makin banyak sampai jutaan jiwa, banyak terjadi orang terdesak, terdempet di Makom Ibrahim ini oleh pemerintah Arab Saudi, kerajaan digeser gitu, agar meminimalisir kecelakaan. Di sini pun dulu, di sini sumur Zam-Zam Bu, banyak orang yang jatuh, makanya sekarang sudah ditutup. Gitu. Nah itu neon hijau ya, penanda sejajar arah Hajar Aswad. Di setiap lantai kita lihat. Nah dulu gini Bu, ada sumur Zam-Zam di belakang Makom Ibrahim. Orang tawaf kegeser sama orang jatuh ke dalam gitu. Jadi ditutup juga. Jika akan melaksanakan sholat atau tawaf sunat di Masjidil Haram, perhatikan kemampuan fisik kita. Ya, kalau yang lagi kekurangan kekuatan fisik, perbanyak istirahat. Selalu konsultasi dengan dokter kloter Bu. Kita difasilitasi oleh pemerintah punya dokter kloter. Manfaatkan, silahkan Ibu konsultasi. Tapi tong mes-mes ke dokter gitu. Seperlunya saja ketika ada sesuatu yang harus dikonsultasikan. Oke, dianjurkan kepada seluruh jamaah untuk tidak berbelanja dulu sebelum selesai pelaksanaan ibadah haji. Tadi sebelum umroh, jangan dulu ya sebelum selesai umroh. Nanti setelah selesai umroh, antosan hajilah belanja mah gitu. Seperti itu. Oke, jika menemukan masalah, segera beritahukan kepada ketua regu dan ketua rombongan. Pelaksanaan ziarah selasmani Mekah akan diatur oleh ketua rombongan dan pembimbing utama setelah berkoordinasi dengan maktab. Kita kemarin sudah ada rihlah ma'alim ya Bu ya. Nanti ada ziarah-ziarah di seputar tempat bersejarah kita di Mekah, begitu juga di Madinah. Kalau di Jeddah walaupun tidak bersejarah, tapi rata-rata jemaah haji Indonesia pengen ke sana karena hanya ingin berbelanja saja ya, kita fasilitasi juga. Bila naik taksi atau kendaraan, saat naik laki-laki terlebih dahulu dan turun wanita terlebih dahulu agar tidak diculik Pak. Tapi belum pernah kejadian sih, tapi kita hanya berjaga-jaga saja. Ketika meninggalkan pemondokan, kenali tanda-tanda yang mengarah ke pemondokan. Kalau saya foto Sherlock tag gitu, seperti itu. Bagi wanita saat di Masjidil Haram atau tempat keramaian lainnya, jika pergi ke toilet jangan sekali-kali pergi sendirian. Bawa 1 atau 2 orang teman. Kalau yang punya suami, pergi dengan suaminya, bisa diantarkan oleh suaminya. Tapi suaminya tidak ikut masuk ke toilet, itu saja. Itu mah pastinya. Oke, langsung jangan memberikan atau menitipkan tas paspor bapak ibu kepada orang lain. Jangan sekali-kali. Tas itu harus selalu menempel dengan kita. Karena seluruh dokumen kita, perbekalan kita disimpan di sana. Apalagi waktu juga pemeriksaan dokumen gak usah, kalau diperiksa paspornya ketika tadi di sana
kasih paspornya saja, sudah masukkan lagi gitu. Jangan ini kasihin begitu. Nyangke realna ical Bu, pernah itu kejadian. Jagalah kekompakan regu dan rombongan, upayakan untuk saling menghargai dan mengingatkan antara sesama anggota jamaah. Oke, Bu, nah ini jarak Mekah Mina itu 8 kilometer. Jarak Mina Arafah 14 kilometer. Arafah Musdalifah 9 kilometer. Mekah Arafah 22 kilometer. Ini masih di Haram, Bu. Nah, nanti kita kalau sama dengan tahun kemarin, Mahbas Jin ini di sini. Sebelum terowongan. Jadi enak, Bu. Ke Mina dekat, ke Haram dekat. Kalau kita masih Jawa Barat di Mahbas Jin, itu enak, Bu. Kalau saya pengen di sana lagi gitu. Karena kebetulan saya juga mengalami di sana. Dibanding tempat yang lain, saya pernah di Mispalah, pernah juga jalan-jalan ke Bahutmah, jauh, capek gitu. Oke, seperti ini. Ini masih di Haram, ini Mina. Pada suatu kesempatan mungkin kita akan berjalan dari titik sini sampai sini, Bu. Pada satu kesempatan mungkin, bahasanya mungkin. Ya, nanti akan kita jelaskan. Paling jauh yang mungkin kita akan jalan adalah ini, Bu, 8 kilometer jauhnya. 8 kilometer teh hanya jalan dari Mina ke Mekahnya saja, belum tawafnya. Ya, itu ya, Bu ya. Makanya kenapa dari sekarang upayakan jalan, seperti itu. Kalau yang membutuhkan bantuan kursi roda ya nanti insya Allah. Tanggal 8 Zulhijjah Yaumu Tarwiyah, kita sudah mulai masuk persiapan haji. Persiapan tanggal 6, cukupkan istirahat karena fisik kita hajian akan terkuras. Penitipan barang berharga, barang-barang ibu, alhamdulillah sudah 2 tahun ini seluruh kamar hotel itu punya deposit box. Simpan saja di deposit box. Kalau dulu sebelum tahun 2017 kita titipkan semuanya di Karom, semua pembimbing nanti berangkat ke maktab. Semua harta jamaah itu dititipkan di maktab. Kita hanya berbekal untuk 5 hari atau 6 hari saja. Paling banyak 400-500 real gitu. Yang lainnya simpan gitu, agar tidak hilang gitu. Oke, penyiapan perbekalan Armuzna nanti ada closing date perizinan tarwiyah, nanti Karom yang akan menguruskannya untuk pelaksanaan tarwiyah. Semua jamaah haji Persis bersinergi. Seluruh jamaah senantiasa harus mengikuti instruksi dari ketua rombongan. Nanti banyak rewel, Pak, Bu, biasanya Karom itu. Seluruh jamaah berkumpul di luar gedung untuk menunggu bis yang akan mengangkut ke Mina. Saya pernah sampaikan, Bu, jangan dianggap sama seperti di tanah air kita. Kita pernah bicara 1 kloter untuk pelaksanaan tarwiyah dan pengangkutan ke Arafah itu paling banter rata-rata dapatnya 3 buah bis. 400 orang, bayangkan 3 buah bis mun didedet. Wassalam gitu ya, terlalu berat. Alhamdulillah biasanya kita bisa membagi 2. 1 kloter itu 3 bis dibagi 2 gitu. Yang ke Arafah jam sekian, yang ke Mina, yang tarwiyah jam sekian. Jadi 3 bis kita dapat semuanya untuk yang melaksanakan tarwiyah. Seperti itu. Sering bis yang disediakan maktab tidak sesuai dengan jumlah rombongan. Kesabaran adalah kunci utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Man sobaro zofaro. Ya, yang sabar insya Allah akan mendapatkan balasan yang baik. Barang bawaan keperluan Armuzna tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah. Isi ransel hijau dari KBIH Persis, kain ihram 2 setelnya dibawa, Pak.
Kalau saya hanya bawa 3 lembar, jadi tidak dibawa 4 lembarnya, hanya tinggal lembar saja. Karena yang biasa rawan untuk diganti yang bagian bawah. Bagian bawah udah kotor, simpan, pakai yang atas kebawahkan, yang baru dipakai di atas. Itu. Oke. Pakaian ganti seperti kaos tangan panjang dan sirwal ya, celana sehari-hari, celana pendek, celana 3/4 lah yang biar lebih mudah gitu. Tanggal 10 sampai 13, 3 setel. Pakaian dalam silahkan ibu-ibu disesuaikan. Kalau laki-laki mau bawa pakaian dalam banyak, tidak usah Pak. Dan kita pakai kain ihram ya. Botol minuman dan semprotan air, obat-obatan yang biasa dipakai, peralatan mandi praktis, charger, power bank, matras ditempel di luar ransel. Nanti ada tempat untuk menempel matrasnya. Oke. Ini untuk wanita, pakaian ganti yang bisa dipakai sholat 8 sampai 13, 4 setel, pakaian dalam lebih banyak, botol minuman dan semprotan air sama, yang lainnya kecantikan praktis ya biasalah ibu-ibu tidak bisa lepas, tapi kita ingatkan ketika ibadah haji dan umroh jangan memakai wangi-wangian. Kalau biar lebih nyaman ya jangan pakai dulu aja lah gitu, selama umroh dan hajian. Oke, charger, power bank, matras sama. Di Mina seluruh jamaah akan menempati tenda yang telah disediakannya. Seperti ini tendanya, tenda yang kuncup-kuncup ini. Jamaah akan berada di Mina dari tanggal 8 Zulhijjah awal sampai tanggal 9 Zulhijjah pagi-pagi. Tanggal 9 Zulhijjah pagi-pagi seluruh jamaah menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ya inilah gambaran tenda Minanya. Kalau di atas tadi gambarannya kuncup-kuncup ya, di dalamnya yang beberapa puluh kuncup itu digabungkan Bu. Nah jadi satu. Nanti akan kita upayakan untuk terpisah, bapak-bapak bagian depan, ibu-ibu bagian belakang, agar ada tempat sekat ya Bu ya, seperti itu. Oke, tanggal 9 Zulhijjah kita pelaksanaan Yaumu Arafah, tanggal 9 Zulhijjahnya dari Mina ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Waktunya nanti akan lebih jelas disampaikan di visualisasi umroh dan haji. Kita sekilas saja dulu. Cara-cara seperti ininya akan disampaikan lebih panjang lebar lagi nanti di visualisasi. Oke, tenda Arafah dulu seperti ini ya Bu ya. Tendanya tenda-tenda kecil digabung jadi tenda besar satu. Kalau sekarang ya alhamdulillah tenda besar satu. Itu lebih nyaman. Alhamdulillah sekarang instalasi pendingin ruangannya juga sudah baik. Jadi mudah-mudahan tidak teralami lagi seperti pengalaman saya. Satu kloter 400 lebih dari 80-nya pingsan gitu. Karena kepanasan di Arafah. Makanya kenapa kita buka satu dinding tenda itu Pak, karena panas gitu. Ya orang 400 sirkulasi udara yang berputar udara itu saja, karena di tenda kakak buka saja. Kita izin ke maktab, wah ngobrol, yang ngobrol bahasa isyarat, ngobrol bahasa mudah lah. Mereka juga bisa bahasa Inggris, bahasa Arab simple, mereka bisa bahasa Indonesia juga ada yang bisa juga. Kita pembimbing nanti ngobrol, mempermudah permasalahan jamaah biasanya. Nanti pembimbing akan memandu khutbah Arafah, kemudian nanti sesudah dari Arafah diangkut lagi ke Musdalifah. Ya kita tidur Pak, Bu, seperti inilah. Tapi yang pernah saya alami tidur paling nyaman, tidur paling nonnya disebut nanti istirahat yang paling baik itu ketika di Musdalifah. Itu karena sangat capek, seperti itu. Pelaksanaan mabit nanti lebih jelasnya disampaikan di visualisasi ibadah ya Bu ya. Di sini hanya gambaran prosesi petunjuk umumnya saja. Oke, nanti suasana mabit ya seperti itu. Kalau dulu Pak, Bu, sebelum tahun 2015 lampunya masih jarang. Kalau sekarang alhamdulillah lah sudah terang benderang.
Seperti itu ya, kursi roda dijajarin di depan selalu. Ya foto-foto mah wajarnya biar menjaga kekompakan gitu. Sesudah mabit ini mau diberangkatkan lagi gitu kan. Sebagai kenang-kenangan maka. Tanggal 10 Zulhijjah Jumroh Aqobah, Tahallul Awal, menyembelih hadyu, Tawaf Ifadah. Bu, nah ini tempat kita melempar jumroh dulu sebelum bagian atasnya ditutup. Ini small pilar Jumrotul Ula, ini Jumrotul Wusto, ini Jumroh Aqobah. Dulu ya seperti ini, satu pilar tembok saja, satu pilar ya tidak hampir sebesar ini gitu. Jadi dulu kalau mau ngelempar ngeceng Bu, benang muah, benang, bismillah, benang gitu. Jadi benar-benar dulu mah gitu Bu. Pinggirnya belum ada pengaman seperti sekarang. Kalau banyak kisah ngantar ke nyawa ibadah haji mah ya ini gitu. Karena dulu sering kejadian yang jatuh terseret dari pinggiran ini. Sekarang aman Bu, sudah ditinggikan. Kemudian sudah mah tinggi pakai bantalan busa gitu. Insya Allah aman sekarang, nyaman. Nah ini sekarang Bu, ya 3 juta orang di tempat yang sama ya padat, pasti padat. Seperti itu. Tapi nanti ada jalur keluar masuk yang berbeda. Ibu ikuti arah jalur ini dan nanti pembimbing di depan. Atau yang dianggap paling tinggi, Pak Aris jangkung tuh. Nanti Pak Aris bantu bawa bendera misalnya. Mungkin Karom akan seperti itu agar semuanya terlihat gitu ya. Contoh Pak Aris tuh Pak Doni jangkung gitu kan ya. Ngejarangkung. Nanti membantu gitu. Nah itu ikut Pak. Punten ini kita shoot tanggal 11. Sudah ganti pakai baju biasa, tidak pakai kain ihram. Karena tanggal 10 fokus dulu ibadah gitu. Kita shoot tanggal 11. Ya jalannya seperti ini, ikuti jalur di atas. Ini jalur menuju Jamarot dari tenda. Resepnya Bu ya, bari takbiran di dia teh Bu, bari talbiyah di dia teh. Insya Allah nyaman, enak, irama sama, langkah kaki sama. Melangkahnya pun Bu selangkah-selangkah. Nyanya gitu. Da moal 2 lengkah ajeleng-ajelengan, capek, salengkah-salengkah we gitu. Oke, ini pilar jumroh yang kita lempar pertama tanggal 10. Hanya satu. Yang ula lewat. Yang wusto kita lewat dulu Bu tanggal 10. Kita hanya lempar di sini. Bu jangan ketika melihat pilar ini langsung main baledog Bu, jangan. Tunggu dulu kita benar-benar dekat, yakinkan pasti kena. Jangan dulu ngelempar di arah awal Bu. Nanti di sini biasanya kosong. Oke, kita lihat. Di sana tuh paling padat, orang datang. Nah, gitu. Itu bendera kita Bu yang kuning. Nah di arah sini nih, ini lebih kosong Bu. Pasti ke bibir sumurnya itu bisa kita nempel, lempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan hiji, 2, 3, jangan. Kalau mau Allahu Akbar 1 boleh lah. Allahu Akbar 2 sambil ngitung boleh. Tapi jangan sampai lupa Allahu Akbarnya, 1-nya weh, 2-nya weh hayo gitu. Seperti itu. Oke, nah ikuti bendera itu Bu. Gagahnya rusak. Narsis. Ikuti bendera Bu. Selalu. Kalau tidak karom ya nanti yang ditugaskan untuk bawa bendera siapa bergantian. Lulus Bu lumayan. Nanti kita akan berikan bendera dan tongkatnya untuk karom dan karu. Seperti itu. Selalu ikuti bendera. Yang sehat, Bu, bapak-bapak, kalau ada orang yang meminta tolong untuk ibadah, mau Pak? Nambah pahala Pak? Kalau ada jamaah, lansia, kurang sehat, perlu kursi roda, harus didorong, mau ya Pak ya? Bismillah mau, tambahan pahala insya Allah. Seperti itu. Coba bayangkan Pak kalau semuanya harus sama karom gitu, harus sama pembimbing. Pembimbingnya satu rombongan 1 ya, yang pakai kursi rodanya 3. Sok mun semuanya harus ke pembimbing, kabayang Bu. Seperti itu. Oke.
melontar jumroh akobah. Nah nanti kita sesudah beres jumroh akobah tanggal 10 itu kita langsung menuju ke Mekah. Bu, bayangkan harus parkir bis di mana, harus bawa bis itu kemana gitu. Karena ini jalanan semuanya penuh sama orang. Oke. Tuh Bu, bendera di depan ya. Ikuti itu Bu. Jadi ketika nanti suatu waktu bendera itu pasti belok, karena ke arah Mekah akan belok ke kiri sedikit nanti. Sesudah lewat jalur ini. Ikutin Bu, jangan sampai lurus, hayo gitu. Bener sama ke Mekah gitu, tapi lewatnya lebih jauh gitu. Ngangkleng ya punya, enak Bu, sama-sama. Ini teh sambil mengucapkan talbiyah Bu, ngan di video nggak jelas saja. Jalan sama, oke. Kalau tiba-tiba tidak kuat mapah, kita upayakan untuk bisa mencari pertolongan pertama Bu. Ya, kursi roda. Oke. Seperti ini ya, bararotak ya Bu ya. Nanti Bu ada barber itu, ada barbershop Kholas, itu yang murah Pak. Barbershop sudah dicukur, dia bilang Kholas. Nah, sambil ditepuk kepala kita ya kayak gini Pak, di pinggir jalan itu 15 real gitu. Kholas, nah, haji kholas halal. Kita halal, ganti baju biasa. Bapak-bapak ya, ibu-ibu mah nggak usah dicukur segitu, cukup sedikit saja. Oke, dibotakin ya Pak ya di sini nanti gitu. Bu, ridokan Bapak dibotak biar didoakan sama Rasulullah. Oke. Oke, nah seperti ini kalau barbershop rada mendingan gitu. Ya 20, 25 gitu. Mereka mupu Bu, mumpung lagi musim haji banyak yang dicukur gitu. Satu silet untuk satu orang, kenapa lebih mahal gitu. Seperti itu, lebih higienis gitu. Jadi isi ulangnya ganti lagi yang baru gitu. Oke. Ya, jadi boleh saling bergantian ya bercukurnya gitu. Tawaf ifadah tahallul sani. Jadi Bu, kalau kita sudah tahallul tapi belum melaksanakan tawaf ifadah, seluruh larangan ihram bisa dikerjakan kecuali satu. Apa yang belum boleh? Belum boleh berhubungan suami istri. Emang sempat Ustadz, namanya manusia mah Bu, pernah kejadian ada jamaah haji seperti itu. Ya, can gitu tawaf ifadah, kamananya menghilang gitu. Ustadz, saya lupa. Tadi sewa dulu hotel. Subhanallah, ya udah istighfar. Padahal belum boleh sebelum melaksanakan tawaf ifadah. Oke. Tawaf ifadah dilaksanakan di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali prosesinya semua hampir sama dengan tawaf kudum, kecuali tidak lari-lari kecil, tidak ada sa'i ba'da ifadah. Setelah tawaf ifadah, semua larangan ihram kembali halal, termasuk hubungan suami istri. Anu riweuh pembimbing. Kenapa? Nanti Pak, bapak-bapak biasanya nagih, Ustad kamar barokah. Ya itu Pak, repot. Mudah-mudahan ya Pak, berdoa ya, kita dapat hotelnya itu di Mekah, tidak hanya gelombang 2 semua. Kalau gelombang 2 semua, pasti penuh tuh hotel gitu. Kalau ada yang gelombang 1, mereka kan pulang duluan ya Bu ya, sesudah hajian. Nah, pulang, banyak kamar kosong. Nanti pembimbing pinjam kamar gitu ke resepsionis. Buat siapa? Ya pembimbing mikirin jamaah. Saya berangkat haji tidak bawa istri Bu. Ya, tapi yang mereka bawa istri kan protes ke saya, Ustadz, aduh, kayak 2 hari lagi ada yang check out kata saya gitu. Baru 5 kamar, atur sendiri gitu, silakan. Ya seperti itu. Oke, ayamu tasrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya gambarannya ya, ketika siap melontar jumroh, yang difabel, yang berkebutuhan khusus, itu upayakan untuk di depan.
biar tidak tertinggal oleh jamaah yang kuat. Jadi jamaah yang kuat justru di belakang, Bu. Kenapa? Membantu nanti pembimbing untuk nyapu. Nyapu itu jangan sampai ada jamaah yang tertinggal. Ya. Biasanya karu itu dibagi-bagi di 4 titik gitu. Satu rombongan itu kan 4 karu. 2 titik di depan, 2 titik di belakang. Karom bulak-balik gitu. Jangan sampai ada jamaah yang lupa bacaan di depan, jangan sampai di belakang yang tertinggal. Seperti itulah. Jamarot ya, gini gambaran. Batunya seperti ini, arah pulang jadi Jamarot ke tenda Mina ya, ikutin. Hadyu penyembelihan dilaksanakan di manhar, nanti akan lebih jelasnya lagi di visualisasi ibadah haji. Ini gambaran teknisnya saja, hanya perwakilan jamaah yang membantu karom dan pembimbing dalam proses pelaksanaan. Untuk seluruh kloter Persatuan Islam, rata-rata kita menyediakan 2 bis untuk 80 orang, Pak. Karena kita akan melaksanakan penyembelihan untuk rata-rata 500 sampai 600 jamaah haji Persis yang dititipkan kepada kami di pusat gitu. Karena ya kita tidak hanya melaksanakan hadyu itu untuk jamaah haji Bandung, tapi satu Jawa Barat juga ada yang luar provinsi yang dititipkan ke kita. Seperti itu. Contoh jamaah haji Persis misalkan jumlahnya 700, kita laksanakan 700. Karena itu amanat yang sudah dititipkan. Bapak Ibu bayar 1.500 real, diantaranya yang 500 sampai 600-nya itu adalah untuk hadyu. Kita bawa 130 jamaah haji misalnya kota Bandung, kita pasti nyembelihkan 130. Bawa seluruh jamaah haji Persis itu 600, ya kita belikan 600 dan disembelih pada waktunya. Mungkin tidak pada satu hari yang sama, Pak. Karena nanti mungkin hanya 1 bis yang kita siapkan, ini untuk kota Bandung dan Kabupaten Bandung dulu. Jadi karom dan karunya yang akan membantu dan menghitung. Menghitung nanti prosesi selesai sudah, mereka pulang lagi, Bu, nggak bawa kambing, nggak bawa apa-apa. Iya teh bener, geus hadyu, ke geus beres tanggal 15 datang, Bu. Nanti mutawif kita membawa yang sudah dimasak sebagian, Bu, nya. Tong hoyong sadayana, Bu, mau kawadahan gitu. Nanti yang sudah dengan nasi mandinya, nasi kebulinya, sama daging kambing olahannya itu dibawa oleh mereka. Ya secukupnya untuk 1 kloter jamaah haji kota Bandung saja. Sisanya kita sedekahkan di sana. Oke, nanti karom memilih hewan al-hadyu. Kalau dulu kita mudah, Pak. Kita belinya unta. Kalau unta tuh kan kalau 600 jamaah hanya 60 unta, karena unta 1 untuk 10. Tapi setelah muncul flu unta ya, karena di Arab Saudi pun ternyata yang tidak flu hanya tiang listrik gitu. Ya jadi kita belinya kambing. Kenapa kita belinya kambing? Karena kalau sapi di sana orang Arab Saudi itu jarang makan daging sapi, Bu. Jadi jarang daging sapi yang baik. Nunyu gemakeun gitu jarang, Bu. Asa teu pantes keur 7 orang sapina para rewot gitu. Jadi kita belinya kambing. Nah, kambing-kambing muda itu yang kita beli dan nanti disembelih dijaga seperti ini. Oke, nanti kita menghitung, sudah dihitung mereka melaksanakan 1 per 1. Jamaah itu nanti yang menghandle oleh pembimbing, ketua regu membantu menghitung di sana. Oke, nah seperti ini. Nanti yang ikut para karum dan karu ke tempat itu. Sama menghitung seperti itu. Kegiatan pasca ibadah, sesudah ibadah haji ada ziarah, dianjurkan untuk melaksanakan tawaf sunat di Baitullah. Sekarang mah mangga, Bu, mau bolak-balik ke masjid setiap waktu juga, karena ibadah haji yang pokoknya sudah kita lewati. Kalau sesudah hajian, mau tawaf di Pasar Seng, dan sekarang mah udah nggak ada Pasar Sengnya juga gitu. Ke Ja'fariyah sudah nggak ada Ja'fariyahnya juga. Paling aya nama nyarinya teh Ustad hoyong ka Saukiyah, aya deui we tempat keur balanja teh gitu nya. Insyaallah lah nanti karom akan membantu.
Membantu ngantar ya Bu ya. Ngantar Bu. Bu bocoran ya Bu ya. Kalau bawa karom belanja itu dikasih diskon Bu. Salili siap-siap. Sering diajak ku jamaah. Berangkat menuju Madinah. Sebelum meninggalkan Mekah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Di Madinah tidak ada upacara ibadah apapun yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun umroh. Kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja di Masjid Nabawi. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk datang ke Raudhoh. Musim haji semenjak Covid itu hanya satu kesempatan saja Bu, masuk ke Raudhoh. Ke Raudhoh itu ingin menjambangi makam Rasulullah, kemudian bisa tahu ini masjid asli di Nabawi itu di mana, kita bisa sholat sunat di sana, kemudian melihat makam Rasul untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaika ya Rasulullah, Assalamualaika ya Abu Bakar, Assalamualaika ya Umar, itu saja. Jangan sholat ke kuburannya ya Bu ya, gak usah. Oke, di Madinah hanya melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah selain sholat 5 waktu. Materi ini semua sesungguhnya Ibu sudah ada pada buku petunjuk praktis Haji Tamatu, dan nanti ini karena ada tambahan-tambahan akan saya share ulang di grup insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, mangga Pak Endan, dari bapak-bapak 2, dari ibu-ibu 2 dulu. Pak Endan sarang Pak Firdaus ya. Pak Maksum Enceng Firdaus. Pak Rudin. Terima kasih. Ustadz, yang pertama maksimal untuk menukarkan real berapa? Dan yang kedua, waktu saya menanyakan istitoah ibu saya, terutama di Batu Nunggal, bahwa ada pengecekan kesehatan itu di embarkasi, apakah pengecekan kesehatan itu berikut tes darah HbA1 atau udah nggak ada pemeriksaan? Soalnya saya menelpon ke dinas ke puskesmas itu ada pemeriksaan seperti itu lagi katanya. Padahal di Kira Condong itu malah dari awal itu udah menandatangan di atas materai semua jemaah haji yang dari Kira Condong itu semua udah tanda tangan. Cuman ibu terakhir kemarin. Jadi nunggu istitoah itu lama. Katanya ada pemeriksaan harus 3 kali pemeriksaan HbA1. Ibu kebetulan baru dua kali. Ini juga diambil itu kan susah. Makanya saya datang lagi. Bu Aning. Ya. Nah, datang lagi. Akhirnya ada, alhamdulillahnya Pak, ini bisa katanya. Istitoahnya keluar. Ya, keluar. Oh, alhamdulillah. Dari seharusnya kan 8. Ya. Ibu 8,7. Insya Allah bisa. Nah, gitu. Apakah ada pemeriksaan lagi? Hatur nuhun, Pak. Setahu saya sampai pelaksanaan terakhir tidak ada pemeriksaan laboratorium lagi. Bahkan tahun kemarin juga yang usia subur diceknya di kota kabupaten masing-masing ya Pak. Sampai pengecekan usia kesuburan yang wanita usia subur itu periksa urinnya sudah di puskesmas kota kabupaten masing-masing. Nanti hanya hasilnya saja disampaikan di asrama haji, kecuali ada yang diragu-ragukan, itu yang paling pemeriksaan ulang. Hanya wanita usia subur yang berkaitan dengan kehamilan. Tapi kalau HbA1c itu kan
baru ya Pak ya. Pemeriksaan itu baru dan sepertinya tidak akan dimungkinkan pemeriksaan HbA1c lagi di asrama haji. Karena itu kan pemeriksaan 3 bulan sih Pak. Insya Allah kalau di sini sudah keluar istitoahnya bisa melunasi paling ketika nanti yang ada keluhan ketika datang di asrama haji Bu. Di setiap asrama haji itu ada klinik embarkasi atau debarkasi. Jadi kadang ada yang datang dengan tingkat stres yang tinggi, itu nanti diantar dulu ke klinik embarkasi. Nanti ada yang ternyata hipertensi, tekanan darahnya tinggi saja, akan dirujuk dulu ke klinik di embarkasi. Itu paling Pak, insya Allah hanya seperti itu. Oke, Pak Enceng, mangga. Oh, Bekel real itu Pak, paling kita hanya mengacu ke aturan penerbangan saja. Berapa? Tidak boleh lebih dari 100.000 real. Kangen naon Bu, 100.000 real, 100 kali 4.000 berarti sabaraha? 400 juta. Buat apa sih bawa uang 400 juta ke sana gitu. Kalau saya pernah Bu bawa uang 200.000 real, jujur. Ya uang ibu-ibu, bapak-bapak jamaah dititip ke saya. Karena saya ketika di musim haji itu jadi bendahara satu jamaah haji Persatuan Islam. Bu nggak bisa tidur. Ya, artos batur Bu, jadi mun ical kan kedah tanggal waler, mun artos nu pribadi mah anggar we mun ical mah nangis gitu. Oke, mangga Pak Enceng. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz mau nanya yang kebetulan belum terbahas mungkin ya di sini. Nah, tadi yang berkaitan dengan real, dengan uang itu, bagaimana kalau kita bawa di rekening? Kita kan punya kartu di rekening BSI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Ustadz, ini berkaitan dengan larangan ihram. Larangan ihram. Ya, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 ya. Di sana itu kan lumayan lama. Kita itu kalau mandi kan biasa gitu kan, harus mandi. Kalau tidak pakai sabun juga kayaknya nggak enak. Nah, ini alangkah baiknya dari KBA itu mengumumkan kalau pakai sabun capnya cap apa gitu kan. Nah itu kalau pakai ini samponya yang tidak wangi begitu, mereknya apa gitu. Tapi bukan promosi ini Pak, mudah-mudahan ini bisa ada gambaran buat jemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan Pilpres Pak Ustadz. Ini tidak dibahas kan, karena suara satu tetap harus diamankan Pak Ustadz, gitu kan. Nah ini Pilpres itu kan kalau kita berdoa itu semoga menang dalam 1 putaran, amin kan, ya itu. Tapi kalau qadarullah gitu, kalau qadarullah sebagai 2 putaran, nah kita itu masih di Mekah, Pak Ustadz, itu pada tanggal 26 Juni. Nah itu kalau 2 putaran, nah ini bagaimana gitu untuk kita hak pilih kita supaya tidak mubadir gitu kan. Nah itu mungkin supaya apakah kita harus mengurus, apakah KBA yang mengurus atau gimana gitu teknisnya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, mangga Pak, jazakumullah. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tidak berbekal secara cash, itu lebih baik. Cashless itu lebih baik. Bawa kartu ATM masing-masing. Nanti biasanya Pak, BSI punten nyebut banknya ya. BSI biasanya mereka menyediakan produk ATM jamaah haji ketika sudah melunasi. Kalau yang belum punya ATM silahkan nanti saya siapkan katanya. Itu bisa. Asal atau kartu bank lain yang dia sudah Visa atau Mastercard. Itu bisa Pak. Cuma hambatannya kalau bukan BSI atau bank muamalah itu nanti bahasanya hanya tersedia bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Tapi kalau BSI dan muamalah ada bantuan bahasa Indonesia juga. Itu saja sih. Jadi silahkan kalau punya ATM lebih baik berbekal dengan ATM saja agar cashless lah. Yang cashnya kita hanya bawa yang living cost saja, seperlunya gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi yang ditanyakan itu sabun cap apa, capluk gitu, atau cap apa gitu ya. Bapak Ibu silahkan, saya tidak akan menyebutkan produk tertentu, tapi produk yang paling banyak membantu kita di Jam'iyah Bu, kita punya produk beasiswa itu paling banyak dibantu oleh Paragon. Paragon itu yang mengeluarkan produk Wardah ya, itu CSR-nya itu banyak ke organisasi-organisasi Islam, itu mangga. Dan iya, mereka mengeluarkan produk non perfume, non alkohol, baik itu sabun, alat-alat mandi ataupun alat-alat kecantikan untuk ibu-ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat di Bursa Sajadah. Bursa Sajadah itu di Inhopteng ya, ada, atau yang di Jalan Ciatel ya, Jalan Ciatel, Inhopteng gitu. Itu silahkan ada. Jadi alat-alat mandi yang non perfume atau non alkohol, biar Bapak Ibunya nyaman. Silahkan langsung bisa dilihat di Pusat Real atau di Bursa Sajadah. Kalau untuk Pilpres, Pak, nanti kita kan berdoanya selalu pengen satu putaran ya Pak ya. Mudah-mudahan pemilu ini, Pilpres ini kita doakan untuk hanya selesai satu putaran. Nah, sudah itu jawabannya. Oke. Ya Pak ya. Tapi kalaupun ternyata sampai 2 putaran, kita punya pemerintah Pak. Kita punya pemerintah yang tidak mungkin suara 200.000 lebih itu diabaikan. Jamaah haji itu kan pasti lebih dari 200.000. Pasti akan difasilitasi oleh KJRI dan kedutaan besar kita di sana. Kalau teknisnya kita belum tahu. Tapi kalau sudah ada teknisnya pasti baru disusun teknisnya ketika putarannya sampai 2. Kalau baru 1 sih mudah-mudahan hanya 1. Amin ya robbal alamin. Kalau masih ada pertanyaan, mangga Ibu. Ibu yang lain mungkin. Alhamdulillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini pertanyaan yang kepanjangan tangan karena ada teman yang bertanya, kalau di Indonesia itu kan biasanya haji tamatu. Jadi hadiahnya juga kita beli di sana. Antara umroh dengan hajinya itu bersamaan. Ini ada karena tadinya itu teman itu takut nggak kebawa karena COVID. Jadi saya mau melaksanakan umroh dulu. Nah, ketika umroh ternyata tahun depannya itu dia kepanggil haji. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji saya mah ifrod cenebu. Kenapa? Ya ini jadi hadiahnya itu atau kurbannya itu di Indonesia. Nah itu supaya bisa menjelaskannya, barangkali Ustadz bisa menjelaskan lebih ini. Itu saja barangkali. Jazakumullah Ibu Agan, Ibu Agan. Leresnya Pak Agan, pilih lepat abdi. Gitu. Bu, haji itu ada 3, ada ifrod, ada kiron, ada tamattu. Haji tamattu adalah haji yang paling umum dilaksanakan oleh jamaah haji sekarang. Dan Rasul pun dulu melaksanakan haji kiron. Tapi Rasul ketika setelah selesai hajian, beliau berkata dalam hadisnya, kalau saya nanti akan melaksanakan haji lagi, saya akan melaksanakan haji tamattu. Karena lebih nyaman. 1 Bu, ifrod itu syaratnya harus pernah umroh dulu.
dan umrohnya fikihnya ada dua, Bu. Jadi ada dua. Satu, harus pada musim haji tahun yang berlaku. Kalau tadi Ibu sebutkan umrohnya tahun kemarin, sekarang haji nggak bisa ifrod. Kalau menurut fikih itu, fikih yang lain lagi asal sudah pernah umroh. Nah kalau saya lebih hati-hati, Bu, daripada kita mengerjakan ibadah yang hanya sekali seumur hidup dan itu salah, mending lakukan sempurna. Ambil kalau tidak kiron ifrod, kalau tidak kiron tamattu. Sampaikan kepada temannya seperti itu. Karena kita fikihnya ada dua, kita tidak yakin gitu. Kebanyakan rata-rata fikihnya itu kalau mau haji ifrod, mereka mengambil, mereka pernah umroh di bulan hajian pada musim haji tersebut. Jadi pernah umroh pada bulan Syawal, Zulqa'dah, baru nanti Zulhijjah haji dulu. Karena yang ifrod itu datang umroh, labbaika Allahumma umrotan, beres tawaf, sa'i, tahalul, beres umroh, pulang. Tidak usah hadyu. Karena ada, Bu, mereka ingin melaksanakan haji hanya karena tidak ingin melaksanakan hadyu saja. Mereka milih ifrod, hari umroh nanti, gitu kan. Salah gitu. Takutnya motifnya itu gitu. Nah, jadi kalau mau ifrod, karena ada fikih yang berkeputusan harus melaksanakan umrohnya pada tahun haji yang berjalan, jadi lebih baik pilih kiron atau tamattu. Tapi kenapa kita milih tamattu, Bu? Karena kiron itu syaratnya bawa hewan sembelihan dari tempat asalnya. Kebayangkan kalau kita harus bikin paspor buat kambing gitu kan ya. Nya istilahnya lah gitu. Jadi kita tidak menyiapkan diri untuk melaksanakan haji kiron. Rata-rata yang melaksanakan haji kiron orang yang domisilinya seputaran Arab Saudi. Orang Arab Saudi pun, Bu, sekarang memilihnya tamattu. Jarang, Bu, sekarang bawa mobil naikin domba gitu kan. Jarang gitu. Walaupun secara demografis dekat gitu. Jadi rata-rata jamaah haji sekarang itu melakukan tamattu, dan haji tamattu adalah haji yang ingin dilaksanakan oleh Rasulullah, hanya Rasulullahnya keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah berapa kali, Bu, berhaji? Hanya satu kalinya haji kiron, dan kemudian disebut juga haji wada. Karena ya pertama dan terakhir gitu. Jadi haji kiron itu kalau disebut haji wada karena haji yang Rasulullah terakhir kali, tapi prosesi haji yang Rasulullah laksanakan adalah haji kiron karena membawa hewan sembelihannya dari kota Madinah. Seperti itu, Bu. Jadi disampaikan seperti itu. Mungkin kalau masih ada, mangga. Kalau tidak ada, dicukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Bisa prosesi semuanya dengan lancar, tidak ada halangan, rintangan yang terlalu berat. Karena saya kira halangan rintangan mah itu pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang belum proses pelunasan segera dilunasi, karena pelunasan terakhir sampai tanggal 12 Februari, tapi kalau bisa sih lebih baik diupayakan sebelum tanggal 7 Februari. Karena dikhawatirkannya ada error sistem. Kalau untuk punten yang lansia prioritas, kemudian yang mau mengajukan mahrumnya, kita upayakan mudah-mudahan mahrumnya bisa masuk di data yang bisa pelunasan tahap 2. Kemudian yang jamaah haji nomor porsinya masuk, mengajukan juga mahrumnya, mudah-mudahan semua jamaah yang kita ajukan di pelunasan tahap kedua, mereka juga bisa mengikuti pelunasan tahap kedua.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.